Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Natalia Safitri dengan NIM 234820185. Baik, di sini saya akan membahas tentang penyakit hati, penyakit kandung empedu, dan penyakit pankreas. Kalian tahu nggak sih apa itu hati? Hati merupakan organ tubuh yang paling besar dan paling kompleks. Salah satu fungsi utamanya adalah menghancurkan zat-zat yang berbahaya yang diserap dari usus atau dibuat di bagian tubuh lainnya. Kemudian membuangnya sebagai zat yang tidak berbahaya ke dalam empedu atau darah. Penyakit hati salah satunya yaitu ada kegagalan hati. Kegagalan hati adalah suatu keadaan di mana terjadi penurunan atau kemunduran fungsi hati yang sangat berat. Penyebabnya yaitu hepatitis virus, sirosis, dan kerusakan hati karena alkohol atau obat. Pathway gagal hati yaitu yang kita bahas sebelah kiri dulu, di mana adalah alkoholik kronik, di mana terjadinya efek toksik pada hati, lalu akumulasi lemak di dalam sel hati, terjadinya lipid tertimbun di dalam hepatitis. Setelah itu ada juga virus hepatitis B dan hepatitis C, yaitu menginfeksi sel-sel hati dan terbentuknya jaringan parut fibrosa. Penyebab lainnya yaitu ada obstruksi biliar, hepatik, penurunan cairan empedu di dalam hati, terus kerusakan sel-sel hati, terbentuknya jaringan parut fibrosa. Nah, dari sini bisa terjadi kerusakan hati. Setelah kerusakan hati baru gagal hati. Gejala yang biasanya terjadi pada penyakit gagal hati yaitu jaundice atau sakit kuning, terus mudah mengalami memar atau mengalami perdarahan, terus asites, gangguan fungsi otak atau ensefalopati dan hepatikum, terus ada keadaan kesehatan secara umum menurun. Diagnosis kegagalan hati biasanya berdasarkan gejala-gejalanya. Pemeriksaan darah biasanya menunjukkan kelainan fungsi hati yang berat. Sekarang kita membahas tentang kandung empedu. Kandung empedu merupakan kantong otot kecil yang berfungsi untuk menyimpan empedu atau cairan pencernaan berwarna kuning kehijauan yang dihasilkan oleh hati. Empedu mengalir dari hati melalui duktus ke hepatikus kiri dan kanan, lalu keduanya bergabung membentuk duktus hepatikus utama. Salah satu penyakit kandung empedu yaitu batu empedu. Batu empedu adalah timbunan kristal di dalam kandung empedu atau di dalam saluran empedu. Batu yang ditemukan di dalam kandung empedu disebut koletlitasis, sedangkan batu di dalam saluran empedu disebut koledoktolitasis. Oke, kita akan membahas pathway batu empedu, di mana faktor utamanya yaitu prelipsisasi. Prelipsisasi akan menjadi suprasaturasi atau getah empedu, terus terjadinya pengendapan dan pembengkuan batu empedu menjadi kalesisiasi, terus akan menjadi batu empedu. Batu empedu tidak terkonjugasi, akan terjadinya pengendapan dan kondisi badan akan memburuk. Kalau kondisi badan memburuk akan terjadinya yaitu infeksi biliar, di mana akan mual dan muntah, dan habis itu amreksia, terus terjadinya kurang nutrisi dari tubuh. Setelah kondisi memburuk juga ada di mana yang namanya kerusakan sel hati, akan menjadi perubahan bilirubin menjadi diglucuronid, menjadi bilirubin bebas menjadi kristal. Setelah itu adanya sumbatan atau inflasi dan terjadi gangguan rasa nyaman atau disebut juga nyeri. Batu empedu lebih banyak ditemukan pada wanita dan faktor resikonya adalah pertama usia lanjut, yang kedua kegemukan atau obesitas, yang ketiga diet tinggi lemak, yang keempat faktor keturunan. Batu empedu diperkirakan terbentuk akibat ketidakseimbangan zat-zat kimia yang membentuk cairan empedu.
Diagnosis batu empedu yaitu pemeriksaan terbaik untuk menemukan batu empedu adalah dengan pemeriksaan USG atau koleksitografi. Pada koleksitografi, fotorogen akan menunjukkan jalur dari zat kontraks radiopak yang telah ditelan, diserap usus, dibuang ke dalam empedu, dan disimpan di dalam kandung empedu. Selanjutnya kita membahas tentang pankreas. Pankreas adalah organ lunak yang berjalan miring dan menyilang di dinding posterior abdomen pada regio obgasterium, terletak di belakang lambung dan terbentuk dari duodenum sampai ke limpa. Salah satu penyakit pankreas yaitu kanker pankreas. Kanker pankreas adalah suatu pertumbuhan abnormal sel-sel pankreas yang tidak terkendali, sehingga membentuk tumor dan bisa menyebar ke seluruh tubuh. Jenis kanker pankreas yaitu ada adenokarsinoma, yang kedua ada squamous carcinoma, terus yang ketiga ada koloid karsinoma, yang keempat ada neuroendokrine pancreatic cancer. Baik, kita akan membahas pathway kanker pankreas, di mana penyebabnya yaitu ada faktor eksogen, terus faktor endogen, dan faktor genetik. Akan menjadi kanker pankreas menjadi kanker kaput pankreas, terus obstruksi ductus choledoductus akan menjadi obstruksi aliran getah empedu, menjadi feses berwarna pekat dan urin berwarna gelap dan nyeri yang akut, terus menjadi kolestasis ekstrahepatitis, mendesak dan menginfektasi duodenum, terus terjadinya peradangan duodenum dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Gejala kanker pankreas yaitu nyeri hebat pada bagian perut atas, terus penurunan berat badan, komplikasi misalnya jaundice atau perubahan warna kulit yang disebut penyakit kuning, terus gatal-gatal di seluruh tubuh, dan varises vena di sekitar esofagus dan lambung. Diagnosis awal tumor yang terdapat pada pankreas sulit untuk dilakukan karena gejalanya biasanya muncul terlambat. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah juga seringkali memberikan hasil yang normal. Jika diduga terdapat adenokarsinoma pankreas, maka bisa dilakukan pemeriksaan CT scan abdomen, terus MRCP atau magnetic resonance spectroscopy, terus ultrasonografi dan MRI, dan pemeriksaan darah. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.